Film kali ini berjudul Stardust, karya sutradara Matthew Vaughn, dirilis pada tahun 2007 dan dibintangi oleh para aktor berpengalaman. Tanpa berlama-lama, mari siapkan minuman dan kita lanjutkan ceritanya. Seorang pemuda bernama Dunstan berlari hingga tiba di sebuah kota dengan gemerlap cahaya. Ia memasuki pasar dengan barang dagangan yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Perhatiannya tertuju pada seorang wanita penjual bunga yang ternyata hanyalah budak seorang wanita tua yang kejam. Wanita itu menyarankan Dunstan membeli bunga Snowdrop, simbol keberuntungan, dengan bayaran 1 ciuman. Belakangan terungkap bahwa wanita tersebut adalah anak bangsawan yang ditipu dan dijadikan budak oleh seorang penyihir. Kakinya terikat rantai sihir yang hanya bisa dilepaskan jika sang penyihir mati. Tak mampu menolong, Dunstan justru menawarkan dirinya sebagai bayaran, dan tawaran itu diterima. Dengan demikian, kerajaan ajaib bernama Stormhold tetap tersembunyi di balik tembok, tak pernah diketahui para ilmuwan maupun penjelajah dunia manusia. Malam itu Dunstan kembali ke Inggris, berharap semua kejadian aneh tersebut segera terlupakan. Namun 9 bulan kemudian, ia menerima kejutan tak terduga. 18 tahun berlalu, bayi bernama Tristan tumbuh menjadi seorang remaja, dan kisah sesungguhnya pun dimulai. Kisah ini bukan tentang bagaimana Tristan tumbuh, melainkan tentang bagaimana ia menjadi seorang pria. Untuk membuktikan dirinya, Tristan harus memenangkan hati cinta sejatinya. Namun, wanita pujaannya, Victoria, hanya memandangnya sebagai pelayan yang mudah dimanfaatkan. Suatu hari di toko tempat Tristan bekerja, Victoria memintanya melayani lebih dulu tanpa memedulikan pelanggan lain, bahkan menyuruhnya mengantar belanjaan ke rumah. Akibatnya Tristan dipecat. Dengan penuh kekecewaan, ia menceritakan semuanya kepada ayahnya. Sang ayah menasihati agar Tristan tidak menyerah, karena ketampanan dan status bukan penentu masa depan. Berbekal nasihat tersebut, Tristan kembali berusaha. Ia berjanji akan melakukan apapun dan pergi kemanapun demi memenuhi keinginan Victoria, meskipun hatinya tetap belum tersentuh. Malu rasanya jika ribuan bintang di langit menyaksikan dirinya dipermalukan. Namun beruntung, perhatian bintang-bintang kini tertuju ke sisi lain tembok, tepatnya ke Stormhold. Di sana, sang raja terbaring menjelang ajal, dan keputusan terakhirnya akan mengubah nasib Tristan untuk selamanya. 4 dari 7 putra mahkota dikumpulkan, yaitu Primus, Secundus, Tertius, dan Septimus. Perebutan takhta telah lama berlangsung, bahkan sejak sang raja masih sehat. Ia mengakui telah menyingkirkan 12 saudaranya demi berkuasa, bukan karena kuat, melainkan karena kelicikan yang terencana. Sebagai bukti kecerdikannya, Raja Tua memanggil Secundus ke jendela untuk melihat seluruh kerajaan. Ia juga menyebutkan bahwa para pangeran sebenarnya memiliki seorang saudari bernama Una yang telah menghilang bertahun-tahun lalu. Namun hal itu diabaikan karena fokus kini tertuju pada pewarisan takhta. Raja memutuskan cara yang berbeda. Siapapun yang berhasil menemukan kalung agung dan mengembalikan kilau merah berliannya, dialah Raja Stormhold berikutnya. Kalung itu dilempar ke langit, menghantam sebuah bintang, lalu jatuh kembali ke bumi. Peristiwa itu disaksikan Tristan dan membangkitkan ide nekat dalam benaknya. Ia bertekad membawa bintang jatuh tersebut sebagai hadiah untuk Victoria demi memenangkan hatinya. Meski terdengar mustahil, Victoria menyetujuinya dengan syarat waktu 1 minggu sebelum pertunangannya dengan Humphrey. Perjalanan Tristan jelas tidak mudah. Ia harus bersaing dengan 3 penyihir licik, Lamia, Mormo, dan Empusa, yang mengincar bintang jatuh demi memperoleh kembali masa muda. Mereka sebenarnya bisa berteleportasi dengan lilin Babylon, namun lilin itu telah digunakan Lamia 200 tahun lalu. Akibatnya, mereka harus menempuh perjalanan sejauh 160 km. Melalui undian licik, Lamia terpilih menjalankan tugas. Ia menggunakan sisa kekuatan bintang 400 tahun silam untuk memulihkan tenaga dan keremajaannya. Sementara itu Tristan kembali ke tembok dan dihalangi oleh penjaga tua yang kini berusia 90 tahun. Ia jauh lebih kuat karena seumur hidupnya dihabiskan untuk menghadapi orang-orang seperti Dunstan dan Tristan. Gagal menembus tembok, Tristan pulang menemui ayahnya.
Dunstan akhirnya menceritakan kebenaran tentang ibu Tristan dan peninggalannya, termasuk bunga Snowdrop, rantai ajaib, serta surat terakhir sang ibu. Dalam surat itu, Tristan diundang ke Stormhold dengan menggunakan lilin Babylon, lilin hitam yang dapat membawa seseorang ke tujuan yang dipikirkan. Saat lilin dinyalakan, bintang jatuh itu mendarat dengan ledakan cahaya. Muncullah seorang gadis bercahaya bersama kalung agung Stormhold. Tiba-tiba, cahaya lain muncul dan ternyata adalah Tristan yang salah memusatkan pikiran, bukan pada ibunya, melainkan pada Victoria. Gadis itu menjelaskan bahwa dialah bintang jatuh yang dimaksud. Tristan meminta maaf, namun justru mengikat tangan sang bintang dengan rantai sihir untuk dibawa sebagai hadiah. Tentu saja, bintang tersebut menolak keras perlakuan itu. Di istana Stormhold, persaingan para pangeran semakin memanas. Tertius dan sang menteri menjadi korban berikutnya. Septimus mendesak Primus untuk menyerah, yakin bahwa dialah yang akan mendapatkan kalung agung. Sementara itu, para penyihir bersatu mempersiapkan Lamia. Di sisi lain, Tristan akhirnya meyakinkan sang bintang untuk ikut bersamanya. Sebagai imbalan, Tristan berjanji akan memberikan lilin Babylon agar sang bintang dapat kembali ke langit. Keesokan harinya, para pangeran penyihir serta Tristan dan sang bintang memulai perjalanan masing-masing. Lamia lebih dulu bertemu seorang penggembala muda yang tanpa ragu ia ubah menjadi seekor kambing, menandai awal perjalanan penuh bahaya. Untuk menarik keretanya, Lamia bertemu dengan seorang wanita bernama Sal, penjual bunga sekaligus penyihir yang menahan ibu Tristan. Lamia meminta makanan dan langsung dipenuhi, tanpa menyadari bahwa hidangan tersebut beracun. Hal itu mengungkap bahwa Sal juga menginginkan bintang jatuh dan berusaha menyingkirkan Lamia. Merasa terancam, Lamia murka dan mengaku sebagai Ratu Iblis. Ia mengutuk Sal agar tidak mampu melihat atau menyadari keberadaan bintang jatuh, bahkan jika bintang itu berdiri tepat di hadapannya. Sementara itu, Tristan kesulitan menemukan jalan kembali ke tembok, karena hanya mengetahui bahwa lokasinya berada di utara. Di sisi lain, gadis bintang bernama Yvain kelelahan. Bintang seharusnya tidur pada siang hari, sehingga Tristan mengizinkannya beristirahat, meskipun tetap dengan rantai pengaman. Tristan kemudian pergi ke pasar terdekat untuk mencari roti, meninggalkan Yvain sendirian. Pada saat yang sama, Septimus membunuh seorang peramal yang berpihak pada Primus dan merebut batu ramalannya untuk melacak bintang jatuh. Para penyihir juga melakukan hal serupa dengan batu ramalan mereka sendiri demi menemukan lokasi Yvain. Malam harinya Lamia tiba di lokasi namun tidak menemukan Yvain. Ia meminta bantuan Mormo dan Empusa. Kedua saudarinya mengingatkan agar Lamia tidak terlalu sering menggunakan sihir. Untuk mendapatkan petunjuk, Lamia mengorbankan seekor hewan sebagai tumbal. Petunjuk tersebut menyatakan bahwa Lamia hanya perlu menunggu. Ia pun mengubah kambing menjadi manusia, bahkan mengubah penggembala muda menjadi seorang gadis. Selanjutnya, Lamia membangun sebuah penginapan sebagai perangkap untuk menjebak sang bintang. Sementara itu, Yvain terbangun dan didatangi seekor unicorn yang melepaskan rantainya. Meragukan janji Tristan, Yvain memilih melarikan diri. Beberapa saat kemudian, Tristan kembali dengan roti dan mendapati Yvain telah pergi. Ia kelelahan dan tertidur. Dalam mimpinya, Tristan melihat bintang-bintang yang memperingatkan bahaya para penyihir. Mereka membunuh bintang dan mengambil jantungnya demi awet muda. Tristan juga diberi petunjuk bahwa Yvain harus dipertemukan dengan keturunan Raja Stormhold. Tak lama kemudian, sebuah kereta kuda muncul, dikendarai oleh Pangeran Primus. Awalnya enggan menolong, Primus berubah pikiran setelah Tristan mengaku mengetahui keberadaan bintang jatuh. Sementara itu, Yvain telah tiba di penginapan milik Lamia. Di sana Yvain disambut dengan ramah, dimandikan, diberi kamar, dan diperlakukan dengan sangat baik. Namun semua itu hanyalah tipu daya Lamia untuk mengambil jantung Yvain. Situasi berubah ketika Pangeran Primus tiba dan memaksa menginap di penginapan tersebut. Primus menolak minuman pemberian Lamia dan hanya meminum anggurnya sendiri. Ia bahkan menyarankan agar anggur Lamia diberikan kepada Tristan. Tanpa disadari, kalung Stormhold yang dikenakan Yvain membuat arwah para pangeran murka. Ketika Tristan hendak meminum anggur itu, unicorn tiba-tiba mengamuk dan menyelamatkannya.
Tristan segera melaporkan hal tersebut kepada Primus, namun semuanya terlambat. Lamia telah membunuh sang pangeran dan kekacauan pun terjadi. Dalam keadaan terdesak, Tristan menyalakan lilin Babylon. Karena masing-masing memikirkan rumah, Tristan dan Yvain justru terjebak di tengah perjalanan, tepatnya di atas awan. Di sana, mereka ditangkap oleh para pemburu petir yang dipimpin Kapten Shakespeare. Karena menolak menjawab pertanyaan, Tristan dan Yvain dikurung semalaman. Keesokan harinya Septimus bersuka cita mengetahui kakaknya telah tewas. Namun tanpa kalung agung, ia belum bisa menjadi raja. Ia pun memaksa Bernard untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Dengan membawa rombongan, Pangeran Septimus berusaha merebut kalung agung dan menangkap Yvain demi menjadi raja dan memperoleh keabadian. Sementara itu pertengkaran terjadi di antara para penyihir. Kegagalan Lamia tidak hanya membuat bintang kabur, tetapi juga menyebabkan hilangnya belati khusus miliknya. Mormo dan Empusa mengingatkan bahwa Lamia kini tidak sendirian. Pangeran Septimus beserta anak buahnya juga tengah memburu bintang jatuh. Lamia pun berencana membawa bintang ke sarangnya untuk melakukan ritual terakhir yang menentukan nasib mereka semua. Kembali kepada Tristan dan Yvain, berbagai bahaya yang mereka lewati justru membuat hubungan keduanya semakin dekat. Yvain mempertanyakan ketulusan cinta Tristan, terutama mengapa Victoria masih memberikan syarat jika memang mencintainya. Pertanyaan itu membuat Tristan terdiam dan mulai meragukan perasaannya sendiri. Tak lama kemudian Kapten Shakespeare datang menginterogasi mereka. Ia menuntut kejujuran, atau Tristan akan dilempar dari kapal. Saat Tristan mengaku berasal dari Inggris, Yvain justru diseret ke ruang pribadi. Namun secara mengejutkan, yang dilempar dari kapal hanyalah boneka berpakaian Tristan. Semua itu dilakukan demi menjaga reputasi Shakespeare sebagai kapten kejam yang ditakuti. Padahal, ia sebenarnya seorang pesolek yang mengagumi budaya Inggris. Shakespeare bahkan memberi Tristan dan Yvain pakaian baru serta berjanji akan mengubah penampilan Tristan agar lebih menarik. Dalam percakapan pribadi, Shakespeare mengaku lelah, harus terus berpura-pura kejam demi reputasi. Tristan setuju karena menurutnya menerima diri sendiri jauh lebih baik. Ucapan itu sekaligus menyindir kebingungan batin Tristan mengenai cinta sejatinya. Beberapa waktu kemudian, Yvain diajak mengikuti kru dalam transaksi penjualan kilat. Di sana, Sal juga hadir. Setelah transaksi selesai, Verdi berbicara dengan Shakespeare mengenai bintang jatuh. Sang kapten berpura-pura tidak peduli dan menganggapnya sekadar gosip pasar. Saat kembali ke kapal, kru dikejutkan oleh penyusup yang ternyata adalah Tristan. Shakespeare mengaku bahwa pemuda itu adalah keponakannya. Ia bahkan menyerahkan Yvain sebagai hadiah hiburan, lalu membawa mereka dalam perjalanan menuju tembok. Hari-hari berikutnya, Tristan berlatih ilmu pedang, sementara Yvain belajar musik dan menari. Mereka juga kerap menangkap kilat bersama. Namun di saat bersamaan, para musuh terus melacak kapal Kaspartin milik Shakespeare. Lamia memperoleh informasi dari Verdi, namun gagal mendapatkan lilin Babylon. Ia mengutuk Verdi hingga hanya bisa berbicara dengan bahasa burung. Tak lama kemudian, Verdi dibunuh oleh Septimus, yang mengira dirinya sedang diejek saat dimintai informasi. Tristan dan Yvain akhirnya tiba di jalur terdekat, menuju pasar di dekat tembok. Shakespeare memberikan pesan rahasia yang membuat Yvain penasaran. Sementara itu, Lamia menerima laporan bahwa kapal Kaspartin telah mendarat, menandakan Tristan dan Yvain sudah turun. Tristan dan Yvain sempat melihat kereta Lamia dan bersembunyi. Yvain bertanya apakah Tristan tertarik pada keabadian. Tristan menolak karena menurutnya hidup abadi tidak berarti apa-apa tanpa cinta sejati. Di sisi lain, Septimus menemukan kapal Kaspartin saat kru tengah beristirahat. Meski sempat mengepung mereka, anak buah Septimus berhasil dikalahkan oleh kecerdikan para kru. Septimus kembali gagal memperoleh informasi yang diinginkan. Shakespeare sempat terpukul karena reputasinya terbongkar, namun kru justru menerimanya apa adanya. Meski demikian, Septimus belum menyerah. Ia menjatuhkan Bernard dan merebut kudanya untuk terus mengejar Tristan. Tristan dan Yvain menyadari bahwa tembok masih berjarak 2 hari perjalanan. Hal itu berarti Tristan akan melewatkan ulang tahun Victoria. Oleh karena itu,
mereka memutuskan untuk mencegat sesuatu yang dapat mempercepat perjalanan mereka. Kereta yang mereka cegat ternyata milik Sal, rekan Kapten Shakespeare. Penyihir itu segera berhenti ketika melihat bunga Snowdrop di dada Tristan dan mengklaim bunga tersebut sebagai miliknya. Tristan membantah karena bunga itu peninggalan ibunya, namun bersedia menukarnya dengan lilin Babylon atau meminta diantar ke tembok. Sal mengaku tidak menguasai ilmu hitam dan setuju mengantar setelah mendapatkan Snowdrop. Ia menjelaskan bahwa bunga tersebut bukan jimat biasa, melainkan pelindung dari mantra sihir. Untuk mencegah perlawanan, Sal mengutuk Tristan hingga berubah menjadi seekor tikus kecil. Yvain mencoba melawan, tetapi usahanya sia-sia. Karena kutukan Lamia, ia tidak dapat menyentuh Sal. Demi menemani Tristan, Yvain ikut masuk ke dalam kereta. Di sana, ia memberi Tristan keju dan mengungkapkan kekagumannya pada cinta manusia. Yvain juga mengakui perasaan cintanya kepada Tristan, cinta yang tulus tanpa syarat. Beberapa waktu kemudian, mereka tiba di pasar dekat tembok. Jaraknya sudah cukup dekat untuk ditempuh dengan berjalan kaki, sehingga Sal mengembalikan Tristan ke wujud manusia. Meski telah kembali normal, tubuh Tristan masih lemah dan membutuhkan waktu untuk pulih. Yvain membawanya ke sebuah penginapan untuk beristirahat. Setelah terbangun, Tristan merasa lebih bugar dan mengakui bahwa ia mendengar seluruh pengakuan Yvain. Tristan pun menyatakan memiliki perasaan yang sama. Hal ini mengingatkannya pada pesan Kapten Shakespeare bahwa cinta sejati seringkali berada tepat di depan mata, namun kerap tidak disadari. Keduanya pun melewati malam dalam kehangatan dan kebahagiaan. Namun pada pagi hari Tristan pergi diam-diam. Ia menitipkan pesan kepada penjaga penginapan bahwa dirinya kembali ke Inggris untuk menemui Victoria. Di saat yang sama, Lamia dan Pangeran Septimus bersiap menuju tembok setelah mengetahui lokasi Yvain. Yvain terbangun dalam perasaan bahagia, tetapi segera kecewa saat mengetahui kepergian Tristan. Ia pun bergegas menuju tembok untuk menyusul cinta sejatinya. Ibu Tristan berusaha melarang, namun terhalang rantai sihir dan hanya bisa mencoba menyelamatkan Yvain. Empusa, pengendali api, terus membakar area pertarungan. Beruntung Septimus mengenakan pakaian tahan api dan mampu membalas dengan pedangnya hingga Empusa tewas. Mormo sempat ingin maju, namun Lamia menahannya dan menggunakan sihir voodoo untuk menghabisi Septimus secara perlahan. Kini giliran Tristan maju menyelamatkan Yvain. Una menyemangati putranya dan berharap Tristan tumbuh menjadi lelaki tangguh. Lamia memerintahkan Mormo menghadapi Tristan. Pertarungan berlangsung singkat, karena Tristan melepaskan hewan-hewan yang selama ini dikutuk para penyihir. Hewan-hewan tersebut murka, sebab selama ini Mormo menjadikan mereka dan sesamanya sebagai tumbal. Kini, merekalah yang menghabisi Mormo. Melihat itu, Lamia turun tangan langsung. Sang Ratu Iblis menggunakan kekuatan utamanya, yaitu kutukan mematikan. Namun tanpa disangka, bunga Snowdrop benar-benar berfungsi. Bunga itu mampu mematahkan seluruh kutukan Lamia. Terdesak, Lamia mengendalikan benda-benda di sekitarnya, termasuk jasad Septimus, untuk menyerang Tristan. Berkat ilmu pedang Shakespeare, Tristan berhasil bertahan. Tristan menjatuhkan lampu gantung dan menyerang Lamia. Pertarungan berlangsung sengit, dan Tristan nyaris tewas. Lamia kemudian berkata bahwa keabadian tidak ada artinya tanpa orang-orang terkasih. Ia berpura-pura membiarkan Tristan dan Yvain pergi, namun itu hanyalah tipu daya. Lamia mengungkapkan bahwa hati bintang yang patah tidak akan memberi keabadian. Mendengar itu, Yvain memeluk Tristan dengan tulus hingga cahayanya semakin terang. Ledakan energi pun terjadi dan menghancurkan Lamia sepenuhnya. Tristan, Yvain, dan Una akhirnya berkumpul kembali. Tristan menemukan permata Stormhold yang kembali memerah, tanda bahwa pewaris kerajaan telah muncul. Arwah 7 pangeran pun akhirnya terbebas dan meninggalkan dunia manusia. Upacara penobatan Tristan sebagai Raja Stormhold digelar. Disaksikan seluruh rakyat, termasuk penduduk desa Wall. Una memberikan hadiah istimewa yang pernah membantu perjalanan mereka. Tristan dan Yvain memerintah selama puluhan tahun dengan adil dan bijaksana. Tak ada manusia yang benar-benar abadi,
Namun Yvain telah sepenuhnya memberikan hatinya kepada Tristan. Saat keturunan mereka dewasa, lilin Babylon dinyalakan. Pasangan itu pun hidup bahagia selamanya. Film ini memadukan dongeng klasik, petualangan epik, humor satir, dan romansa yang menyentuh. Diadaptasi dari novel karya Neil Gaiman, kisah ini mengikuti perjalanan Tristan, seorang pemuda desa yang mengejar bintang jatuh demi cinta, namun justru menemukan makna cinta sejati. Bintang jatuh menjadi simbol harapan, cinta, dan cahaya yang mampu mengubah nasib manusia. Sebaliknya, obsesi Lamia terhadap keabadian menunjukkan bahwa kekuasaan yang dijalani tanpa ketulusan hati hanya akan berujung pada kehancuran dan kehilangan segalanya. Perebutan takhta Stormhold menghadirkan satir gelap tentang ambisi. Para pangeran saling menyingkirkan demi kekuasaan, sementara arwah mereka menjadi saksi bisu. Menariknya, Tristan yang awalnya bukan siapa-siapa justru menjadi raja sejati karena keberanian dan ketulusannya. Tristan berakhir sebagai pewaris sah takhta Stormhold, bukan hanya karena menemukan permata agung, tetapi juga karena karakter dan pengorbanannya. Tokoh Kapten Shakespeare menambah lapisan cerita unik, menunjukkan bahwa menerima diri sendiri jauh lebih penting daripada mempertahankan citra palsu. Pada akhirnya, film ini menyampaikan pesan bahwa cinta sejati tidak memerlukan hadiah mewah maupun keabadian. Tristan dan Yvain memerintah bersama sebagai raja dan ratu yang bijaksana, membuktikan bahwa kebahagiaan lahir dari keberanian mencintai dan melindungi sesama. Melalui humor cerdas, visual yang memukau, serta pesan moral yang kuat, film ini menjadi dongeng modern yang memadukan petualangan, cinta, dan kritik sosial dalam satu kisah yang memikat dari awal hingga akhir. Demikian ulasan kali ini. Terima kasih kepada Anda yang telah menyimak. Silakan berikan komentar, pertanyaan, atau rekomendasi film menarik lainnya.